Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent yang ketiga sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah berita yang membawa sukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya Kristus Sang Terang, karuniakanlah sukacitamu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Dalam sukacita, mari kita lapangkan hati untuk menyambut Sang Raja Mulia, Juru Selamat dunia. Umat dipersilakan bangkit berdiri. Kapurahu lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Raja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Benar dan adil hukumnya, yang rahmat lambang kuasanya. Mahkotanya kekal kudus, wahananya lemah lembut. Berakhirlah keluh kesah, dengan meriah soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Ya Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu. Ya Tuhan, masuk dan beri, pengasihan-Mu tak henti. Dan Roh Kudus jadikanlah penunjuk jalan yang bakar. Namamu menebus, terpujilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat kekasih Tuhan, memasuki Minggu Advent ketiga ini, kita berada dalam masa persiapan untuk memperingati kelahiran Kristus Sang Raja dengan sukacita. Kita patut bersukacita karena kelahiran Sang Raja membawa damai sejahtera dalam dunia yang kelam. Namun sukacita itu terkadang
tak dapat kita rasakan karena kita terlalu berpusat pada keinginan dan kepentingan diri. Dalam keheningan, marilah kita membawa hati kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami kerap tidak siap menyambut-Mu karena terhisap dalam keinginan daging. Perbuatan kami pun kadang belum menunjukkan kesiapan karena kami terlalu mementingkan diri. Seharusnya kami menyambut kedatangan-Mu dalam sukacita, karena Engkau datang mengusir segala duka nestapa. Hidupkanlah kembali kerinduan kami. Terbitkanlah kembali terang di dalam hati kami, agar siap menyambut-Mu. Demi Kristus, sumber sukacita kami. Amin. Amin. Bagi umat yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayat 33 demikian. Karena tidak untuk selamanya Tuhan menolak, walaupun Ia mendatangkan kesusahan, Ia juga berbelas kasihan menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan menyusahkan anak-anak manusia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus Kau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihatlah iman yang iri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Merayakan kepeduliannya bagi dunia. Kabut pekat perlahan mulai pudar. Kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia. Kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Lalu biarkan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Merayakan kepeduliannya bagi dunia. Kita berdoa.
Sekarang kami datang lagi bersehati dalam doa kami ya Bapa, ketika kami akan membaca, mendengar, merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk penolong, yaitu Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus. Mampukan kami untuk dengan gembira, dengan rela, memberi diri dipimpin hanya oleh Sang Penolong, sehingga dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan, dan dengan kekuatan-Nya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan 8 sampai 11. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan 8 sampai 11. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang-orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang turun-temurun menjadi sunyi sepi. Ayat 8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Maka kita pun bersuka
sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negeb. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padaman roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Pada Allah. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal pertama ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat 28. Mari kita memperhatikan apa yang dipersaksikan oleh Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu. Tetapi ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu.
Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Nantikanlah Dia dengan sukacita. Kalau ada di antara saudara yang akan bersukacita seandainya kebaktian ini selesai pukul 10, saudara pasti akan kecewa. Karena khotbah saya lumayan panjang. Ini kan khotbah pertama saya di sini sesudah naik pangkat jadi pendeta emeritus. Jadi harap maklum kalau rada panjang. Ibu bapak saudara, kalau kita bicara tentang penantian, urusan menanti, maka kita tahu bahwa ada penantian yang kita jalani yang memang sulit mendatangkan sukacita, malah boleh jadi ngeselin saudara-saudara ya. Penantian yang bisa membuat kita bahkan jadi kecewa. Ada yang punya contoh? Pernah ngalamin penantian yang ngeselin itu? Pernah? Pernah? Punya pengalaman penantian yang ngeselin? Dalam kebaktian pertama ada yang menjawab mengatakan, ngeselin kalau menanti orang yang datangnya telat. Ya. Terus saya nambahin, katakan kalau ada seorang gadis janjian dengan kekasihnya akan dijemput pukul 7 malam. Jam berapa dia sudah mandi? Jam berapa? Jam 4 pagi amat. Tapi ya udahlah, ya saking antusiasnya jam 4 mandi, setengah 5 mandi lagi, jam 5 mandi lagi. Ya. Oke, jam 4 udah mandi nih. Berarti dandannya pukul berapa? Pakai make upnya. Jam 5 ya, jam 5 udah pakai make up nih, udah dandan. Udah siap nungguin, setengah 7, 7 kurang seperempat, belum ada kabar juga. 7 kurang 5, belum ada kabar juga.
pukul 7 dapat WA. Babe, sorry. Mending kalau di cancel. Lanjutannya, hubungan kita sampai di sini saja. Tuhan memberkati. Itu kan bukan cuma ngeselin, nyakitin kalau begitu. Ya enggak nyewot, enggak terus ngamuk di rumah. Bagus, saudara. Jadi ada penantian-penantian yang memang membuat kita kesal. Bahkan bisa membuat kita kehilangan pengharapan, boro-boro sukacita. Tapi juga ada kan penantian yang memang membuat kita bersukacita menjalani proses penantian itu. Di kebaktian 1 jawabannya adalah nunggu THR. Ya. Kalau Anda karyawan, Anda kerja menanti keluarnya THR itu saat yang sukacita? Sukacita ya. Kecuali bosnya bilang ketika ditanya kapan THR-nya Pak? Ya kapan-kapan lah. Ya. Ngeselin lagi kalau seperti itu saudara-saudara ya. Tadi ketika saya sebelum prosesi ada salah seorang pengunjung kebaktian ibu muda yang sedang hamil. Saya tanya berapa bulan? 7 bulan. Hitungan di atas kertas 2 bulan lagi. Ketika kondisi janin itu sehat, baik ya sejauh apa yang dokter sudah periksa, tentu penantian. Tersisa waktu sekitar 2 bulan ini menjadi penantian yang dilakukan dengan sukacita. Betul ya? Nah saudara-saudara, urusan penantian yang diisi atau dilakukan dengan sukacita adalah tema kita di dalam Minggu Advent yang ketiga ini. Kalau Anda perhatikan dari simbol-simbol Advent yang digunakan ya, yang ada di ruangan ini dan membandingkan saat Minggu Advent pertama, kedua dengan Minggu Advent ketiga ini bedanya apa? Ada yang memperhatikan bedanya apa dari simbol Adventnya? Lilin ya. Lilin yang dinyalakan oleh Penatua Glenn itu adalah lilin berwarna pink, berwarna merah muda. Sementara yang lain ungu. Jadi simbol warna dalam Minggu Advent ketiga memang mestinya merah muda. Stola kami tidak punya yang merah muda ya sebab dipakainya setahun sekali rada boros kalau mesti dibuat untuk itu. Kenapa warna pink? Sebab Minggu Advent ketiga ini memang istimewa. Dia ada di antara, ada di tengah-tengah ya dalam rangkaian 4 Minggu Advent. Minggu Advent sendiri kan kita tahu, itu adalah minggu yang merupakan masa persiapan dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang sifatnya memang lebih prihatin. Bagaimana kita memeriksa diri, mawas diri dan seterusnya. Itu capek, saudara-saudara. Maka pada hari Minggu ketiga ini gereja memberikan break, istirahat dulu. Istirahat dan mengajak kita untuk bersukacita. Bersukacita mengingatkan bahwa masa Advent ini enggak lama lagi akan berakhir. Sukacita karena kedatangan Yesus sudah makin dekat. Baik dalam wujud konkret peringatan Natal, kelahiran Yesus, maupun kedatangan Tuhan Yesus Kristus selaku Raja semesta alam. Minggu ketiga ini dalam bahasa Latin disebut Minggu Gaudete, artinya sukacita. Tapi pada saat yang sama warna pink yang dipilih ini mau mengingatkan ini belum lagi sukacita penuh. Sebab kalau sukacita penuh warnanya itu merah, saudara. Ya. Nah, pakaian Ibu Wati ini sukacita penuh, merah. Gitu ya. Belum, kita masih merah muda. Kenapa? Karena
sekalipun kita diberikan kelegaan, kita break tadi ya, kita istirahat sebentar tadi, namun yang kita harus jalani adalah seperti Mazmur 126 yang tadi kita nyanyikan. Jadi bait ketiganya ini mengutip ya dari kitab Mazmur, itu kan tadi kita nyanyi, yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil menaburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Jadi saat ini kita masih berjerih menaburkan benih. Namun kita tidak kehilangan sukacita. Karena kita punya keyakinan dan pengharapan yang pasti bahwa saatnya akan tiba di mana kita akan menuai dan membawa pulang berkas tuaian. Gambaran tentang akhir perjuangan yang membuahkan hasil yang menyukakan hati. Gambaran sebuah perjalanan sulit yang berujung pada suasana yang penuh dengan sukacita. Keyakinan dan pengharapan seperti itulah yang membuat Yohanes Pembaptis yang tentu dengan hikmat Allah, dia mampu bertahan ketika ada orang-orang yang diutus para pemuka Yahudi dari Yerusalem datang untuk menekan dia. Mulai dengan sebuah pertanyaan, dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memepetkan, mendesak, memojokkan Yohanes. Jadi kata Yahudi dalam frasa para pemuka Yahudi, dalam bahasa aslinya menggunakan kata Yudaioi. Kata itu muncul paling sedikit 70 kali dalam Injil Yohanes. Dan yang menarik bahwa kata Yudaioi ini selalu menggambarkan kelompok Yahudi yang memusuhi Yesus. Jadi besar kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang-orang ini adalah untuk menjatuhkan Yohanes, untuk menjebak dia. Saat itu rupanya Yohanes Pembaptis makin populer. Pengikutnya tambah banyak. Nah, popularitas Yohanes dan pengajarannya yang radikal boleh jadi dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan para pemuka Yahudi. Jadi mereka lagi cari celah untuk menjatuhkan Yohanes. Kita lihat pertanyaan pertama ringkas. Siapakah engkau? Who are you? Sekalipun pertanyaannya bukan langsung, apakah engkau Mesias? Bukan itu, tapi Yohanes tahu maksud dari pertanyaan itu. Maka dengan terus terang ia berkata, aku bukan Mesias. Yohanes Pembaptis menjawab seperti itu karena dia memang sadar, sesadar-sadarnya dia bukan Mesias yang dinanti-nanti oleh bangsa Yahudi. Dan dia tahu sang Mesias sejati telah datang. Seandainya dia terhanyut oleh nafsu untuk makin menjadi populer dan mengaku bahwa dia Mesias, maka dengan mudah orang-orang ini punya alasan untuk menjatuhkan Yohanes Pembaptis. Sebab disebut tadi ya, ada kelompok itu ada imam-imam. Nah, imam-imam ini pasti tahu kalau Yohanes Pembaptis adalah anak Imam Zakaria. Karena dijawab bukan, mereka lanjut. Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Kenapa Elia jadi dibawa-bawa, saudara-saudara? Rupanya begini, dalam tradisi kepercayaan orang Yahudi, ada konsep bahwa sebelum Mesias itu datang, maka Nabi Elia akan dibangkitkan, akan muncul kembali guna mempersiapkan kedatangan sang Mesias.
Bahkan Elialah diyakini yang akan mengurapi Mesias menjadi raja yang membebaskan bangsa Yahudi. Kembali Yohanes menolak dengan tegas. Bukan. Orang-orang Yahudi juga punya kepercayaan lain yang berakar pada apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, seperti dicatat dalam Ulangan 18 ayat 15. Jadi di sana saya membacakannya, Musa berkata begini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, seperti aku ini akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Ini diingat terus saudara oleh orang-orang Israel dan kemudian orang Yahudi. Musa udah bilang suatu saat akan datang nabi seperti Nabi Musa. Musa itu kan dianggap nabi terbesar. Dan ini yang dimaksudkan oleh orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis dengan pertanyaan, engkaukah nabi yang akan datang? Tapi lagi-lagi Yohanes menjawab, bukan. Ya bingunglah saudara orang ini. Ditanya, kamu Mesias? Bukan. Elia? Bukan. Nabi yang akan datang? Bukan. Jadi kamu ini siapa? Yohanes kemudian menjelaskan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Saudara, bukankah dengan ini Yohanes mau menegaskan bahwa dia tidak lebih dari seorang hamba yang ditugaskan Tuhan Allah untuk membuka jalan bagi kehadiran Sang Mesias sejati. Tapi rupanya kelompok ini belum putus asa. Beberapa orang Farisi yang menjadi bagian kelompok ini sekarang menyoal tentang pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Jadi bagi mereka, pembaptisan itu bukan sesuatu yang wajib perlu dilakukan oleh keturunan Abraham. Karena mereka meyakini betul sebagai keturunan Abraham, selaku umat pilihan, mereka sudah punya hak prerogatif untuk masuk surga, untuk selamat. Baptisan itu adalah ritus upacara agama yang harus dilakukan oleh orang-orang bukan Yahudi yang mau memeluk agama Yahudi. Maka pembaptisan yang dilakukan Yohanes buat mereka adalah sesuatu yang aneh, tidak lazim. Kok orang Yahudi mesti dibaptis? Apalagi Yohanes sendiri mengaku dia bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi yang akan datang. Dengan kata lain, mereka mempersoalkan dengan otoritas apa Yohanes membaptiskan orang. Saudara, pemikiran mereka tentang makna dan otorisasi baptisan ini membuat mereka gagal melihat esensi inti dari baptisan yang Yohanes layankan, yaitu baptisan pertobatan. Sarana yang melaluinya orang bisa menunjukkan kesadaran akan keberdosaannya dan kesungguhan mereka untuk menjalani pertobatan, dan karenanya dapat mengalami pengampunan yang mendatangkan sukacita. Fokus perhatian orang-orang yang datang kepada Yohanes bukan pada sukacita, kelegaan dari orang-orang yang mendapat anugerah pengampunan lewat simbol baptisan yang dilayankan Yohanes, melainkan pada urusan bahwa Yohanes sudah melanggar kelaziman dan aturan. Bukankah sangat disayangkan kalau kita pun gagal melihat dan menghidupi esensi intisari kasih Allah yang dilimpahkan pada manusia dan dunia, karena kita memberi diri terperangkap oleh kebekuan-kebekuan dogma
doktrin, ajaran, aturan, bahkan tradisi-tradisi yang hidup dalam gereja. Sayang, karena kegagalan itu juga akan membuat kita gagal mendapatkan kesempatan untuk turut bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita. Bersyukur bahwa sebagai gereja, GKI telah mengambil satu langkah kecil yang diharapkan dapat menolong kita makin mampu menghidupi inti dari kasih Allah yang dilimpahkan kepada manusia dan dunia ini. Yang saya maksudkan adalah perubahan di dalam prinsip tentang penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus. Kalau ibu bapak saudara-saudara sudah lama bergereja di GKI, mungkin masih ingat bahwa dulu sakramen perjamuan kudus itu hanya bisa diikuti oleh anggota CD atau anggota gereja lain yang seajaran, dan yang ketiga syaratnya tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Kemudian ada perubahan. Mulai ada keterbukaan. Tidak lagi dibatasi anggota gereja lain yang seajaran. Sampai pertengahan tahun lalu dalam formulir perjamuan dibacakan. Perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya. Lalu juga untuk saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang siap tapi tidak lagi disebut seajaran. Jadi gereja mana aja boleh ikut asal siap. Tapi masih ada embel-embel tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Nah, di dalam tata gereja tata laksana 2023, the most recent itu dihilangkan. Larangan bagi mereka yang berada di bawah penggembalaan khusus. Dulu konsep yang lama adalah orang yang digembalakan khusus enggak pantas buat ikut perjamuan kudus. Sekarang GKI mengatakan perjamuan kudus itu anugerah Allah kok. Anugerah yang disediakan buat semua orang. Dan jangan lupa, Yesus datang yang dia paling cari siapa? Orang baik-baik atau orang yang paling berdosa? Orang yang berdosa, bahkan yang dicap paling berdosa. Kalau itu yang Tuhan lakukan, apa hak kita untuk membatasi anugerah yang juga Tuhan sediakan bagi mereka yang diberi label pendosa besar ini? Ketika orang dilarang, apa terus jadi bertobat? Terus jadi makin rajin ke gereja? Enggak. Makin menjauh, saudara-saudara, karena merasa dikucilkan. Nah, sekarang kita katakan undanglah mereka. Siapa tahu dengan undangan ini hati mereka terbuka dan mereka mulai mau menjalani pertobatan. Kalau ini pilihan GKI, tentu tidak berarti kita menyetujui perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu gereja tetap perlu menyerukan panggilan pertobatan seperti yang diserukan Yohanes Pembaptis. Gereja harus tetap mencari mereka yang tertawan, terpenjara oleh keberdosaan, dan melakukan penggembalaan agar mereka bisa mengalami pembebasan dan kelepasan yang membuat mereka juga bersukacita. Bahkan seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Dengan kata lain, sederhananya kan begini. Kita dipanggil untuk ikut senang dengan orang lain yang senang. Ya. Kalau orang lain senang, kita mestinya ikut senang. Tapi juga kita ikut susah kalau orang lain susah. Indah sekali. Tapi dalam kenyataannya, sayang banget di sana sini ada aja kan orang yang justru senang kalau melihat orang lain susah.
Ada orang yang susah kalau melihat orang lain senang. Aneh, tapi nyata, saudara-saudara. Kita diingatkan untuk tidak demikian. Orang-orang Farisi ini, mereka adalah orang yang senang kalau lihat orang lain susah. Yang susah kalau lihat orang lain senang. Saudara Yohanes Pembaptis, dia mampu untuk tetap setia dengan panggilannya dan menjalaninya dengan sukacita karena dia tahu persis apa yang ia lakukan melulu adalah ketaatan pada kebenaran dan kehendak Allah. Yaitu dalam rangka mempersiapkan, membuka jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Salah satu godaan yang bisa menghalangi orang untuk tetap bersukacita di dalam sebuah penantian adalah ketika belum ada kepastian atau muncul keraguan tentang mewujudnya apa yang dinanti-nantikan itu. Yohanes Pembaptis, ini jujurnya Alkitab, juga dicatat dia pernah mengalami hal itu. Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23 mencatat hal tersebut. Jadi diceritakan Yohanes saat itu di penjara. Murid-muridnya mengunjungi dan bercerita tentang Yesus. Mendengar kabar itu, Yohanes lalu menyuruh 2 orang muridnya untuk menemui Yesus untuk memastikan, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ada keraguan. Belum 100% yakin betul. Lalu Lukas 7 ayat 22 dan 23 mencatat respons Yesus. Yesus bilang begini pada utusan Yohanes, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan seterusnya. Tidak dicatat sih saudara, tapi saya membayangkan ketika 2 murid ini datang kembali kepada Yohanes dan menyampaikan apa yang Yesus katakan, pastilah Yohanes merasa lega. Pastilah dia bersukacita. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan selama itu tidak sia-sia. Dia yakin 100% Yesuslah Sang Mesias yang memenuhi nubuat seperti yang dicatat dalam bacaan pertama. Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, dan yang seterusnya. Itu yang membuat Yohanes tidak kecewa, bahkan sekalipun kepalanya harus dipenggal. Jemaat Tesalonika juga mulai tawar hati. Hampir kehilangan sukacita dan pengharapan karena kedatangan Tuhan kembali tidak kunjung mewujud nyata. Itu sebabnya lewat surat 1 Tesalonika pasal 5 dalam bacaan kedua mereka diajak untuk bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku, boleh jadi dalam masa penantian kita akan kedatangan Tuhan yang entah kapan itu. Tapi juga di dalam penantian kita akan kehadiran Tuhan di tengah rupa-rupa pergumulan yang kita hadapi. Tidak selalu apa yang terjadi cocok dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita harapkan. Agar kita bisa bersukacita senantiasa, mampu mengucap syukur dalam segala hal, kuncinya adalah berdoa. Saya yakin dalam pergumulan yang dihadapinya Yohanes, dia tidak abai untuk bertekun di dalam doa. Sama seperti Yesus sendiri yang juga beroleh kekuatan di dalam dan melalui doanya. Dan dari Yesus kita belajar bahwa esensi, inti
Doa yang benar adalah kesungguhan menundukkan kehendak kita pada kehendak Allah. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu-lah yang jadi. Di dalam doa seperti itu kita pasti beroleh kekuatan untuk tetap bersukacita di dalam penantian kita. Selamat menanti dengan tetap bersukacita. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa, kami sungguh bersyukur karena melampaui semua keterbatasan kelemahan kami yang bisa membuat kami gagal bersukacita dalam menjalani masa penantian ini. Kami tetap punya sumber kekuatan, sumber pengharapan yang tidak terbatas, yaitu Engkau sendiri, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkenan menjadi Bapa yang mengasihi dan memperdulikan kami. Tolong kami ya Bapa, mampukan kami untuk terus merawat sukacita yang benar di dalam menjalani penantian kami. Baik penantian akan kedatangan Tuhan kedua kali, maupun penantian kami akan kehadiran dan pertolongan Tuhan di dalam rupa-rupa persoalan, masalah yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami yakin Engkau tidak tinggal diam, dan dengan keyakinan itulah saat ini kami juga kembali berdoa, kami menyerahkan keberadaan setiap kami, para anggota dan simpatisan seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin masih ada yang punya beban karena masalah sakit penyakit, kelemahan tubuh, ataupun yang mengalami kecelakaan. Mungkin ada yang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antara anggota keluarga. Barangkali ada yang sedang bergumul karena sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang sedang gamang, bingung, ragu karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Keluarga-keluarga yang rindu untuk menantikan kehadiran anak di dalam hidup pernikahan mereka, dan seterusnya. Ya Bapa, apapun persoalan kami, mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami, agar kami tahu kepada siapa kami boleh bersandar, siapa yang dapat kami jadikan sebagai sumber pertolongan dalam hidup ini. Dan berikan kami kesabaran untuk menundukkan kehendak kami pada kehendak-Mu, manakala apa yang terjadi tidak persis sama seperti yang kami inginkan. Dengan kerinduan yang sama ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Mampukan gereja Tuhan
untuk setia memberi diri. Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Kiranya lewat hidup persekutuan, pelayanan, kesaksian yang dilakukan oleh gereja-gereja termasuk GKI Gading Indah, nama Tuhan makin dimuliakan dan kasih Tuhan makin dinyatakan. Kami berdoa khususnya untuk rangkaian kegiatan dalam masa raya Natal yang semakin meningkat ini. Tuhan, Engkau yang turut campur tangan agar lewat berbagai kegiatan itu kami makin dimampukan menemukan kekayaan makna dari karya Allah lewat kelahiran Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa untuk Natal anak yang akan diselenggarakan sore hari nanti. Tuhan juga yang turut campur tangan, Tuhan yang menyempurnakan sehingga Natal anak GKI Indramayu mendatangkan sukacita tapi juga pengertian yang makin mendalam atas diri anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang tetap menyertai, menambahkan hikmat, keberanian untuk memilih apa yang benar dalam diri para pemimpin bangsa kami. Mampukan untuk mereka juga mengerjakan dengan cara yang benar, sehingga keadilan, kebenaran semakin mewujud nyata. Kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa makin dirasakan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami doa yang kami hayati lewat lagu ini. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita berikan persembahan syukur dengan sukacita sebagai respons kita terhadap anugerah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8 yang berkata, "Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik." Dan sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya.
Ya Bapa, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan kesempatan untuk berkarya. Mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, agar sukacita semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, demi Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Umat yang terkasih, bawalah hatimu kepada Tuhan dengan sukacita. Sungguh besar kerinduannya mendekat agar engkau beroleh berkat. Tapi janganlah berhenti pada berkat. Hidupkanlah penantian dalam sukacita karena Sang Raja telah datang ke dunia. Sambutlah dalam nyanyian sukacita. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpeliharalah sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggilmu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Maranatha.
Dengan nilai segini, bisa nggak ya masuk PTN? Bisnis lagi drop. Gimana mau bayar tagihan-tagihan? Kenapa hidupku ini sering banyak yang nggak beres ya? Kenapa ya? Waktu dan tenaga kok terbatas banget. Urusan pelayanan, kadang semuanya berantakan. Ya, ngepel belum kering, udah pada nginjek-nginjek lagi. Udah susah nyari pasangan, begitu dapet, tapi beda agama. Apa sih yang salah sama aku? Gak ada yang ngertiin aku. Aduh, stres banget. Bingung mau bercerita ke siapa. Halo, kamu nggak sendirian. Aku serta teman curhat lainnya mau peduli dan mendengar persoalan yang kamu alami. Bukan cuma kamu, tapi semua jemaat GKI Gading Indah juga boleh mencurahkan isi hatinya ke aku atau teman-temanku lewat layanan call center curhat. Aku dan teman-temanku siap membuka hati dan telinga bagi jemaat yang membutuhkan seorang teman yang dapat dipercaya untuk bercerita, berkeluh kesah, berbagi kisah, atau sekadar menjadi teman mengobrol. Kamu bisa bercerita tentang studi, masalah dengan keluarga, pasangan hidup, finansial, atau pergumulan lainnya. Pastinya jemaat tidak perlu khawatir, cerita yang disampaikan akan kami jamin kerahasiaannya. Jadi jemaat bisa merasa aman tanpa perlu takut dilaporkan ke orang tua, pasangan, atau jadi bahan omongan. Kami di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberikan kelegaan hati. Call center curhat tersedia dari tanggal 3 hingga 20 Desember 2023. Bagi jemaat yang ingin curhat, jadwal dan nomor call center curhat dapat dilihat pada poster di samping atau pada warta jemaat. Selain menghadirkan kepedulian lewat call center curhat, kami juga menyediakan pojok pokok doa untuk mewadahi jemaat yang tidak ingin menelepon namun tetap ingin didoakan oleh tim pendoa. Di pojok ruang kebaktian, kami menyediakan kertas dan kotak untuk para jemaat dapat mengisi hal-hal yang ingin didoakan. Jemaat juga dapat menyampaikan pokok doa atau mendaftar menjadi tim pendoa lewat QR Code berikut ini atau dapat dilihat pada warta mingguan. Itulah aktivitas dalam masa raya Natal yang dapat diikuti oleh jemaat di tahun ini. Mari bersama kita berikan kepedulian kepada sesama dalam rangka menyambut dan merayakan kepedulian Allah bagi dunia.